alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu orang tua itu selalu memberikan wasiat pada anak-anaknya, yang ini sebetulnya tidak ada aturan di dalam agama, tetapi itu akan berpengaruh terhadap proses kehidupan manusia. Kapungkur sok aya istilah kieu, teu kenging menergen sajadah ku sampean. Itu kan orang tua dulu itu ngomongnya begitu. Anda jangan betulin sajadah dengan kaki Anda. Sebetulnya tidak ada aturan dalam agama, Bu. Kenapa? Karena emang tidak ada larangan. Tetapi ketika ditelusuri kalimat yang disampaikan orang tua ini akan menjadi sebuah filosofi hidup yang kuat. Jadi lamun ibu bapak nuju badai sholat sajadah kadang nikel nilep teh biasanya sok dilereskeun teh ku sampean. Ya, itu kan biasanya suka dibetulin sama kaki begitu kan ya. Kita suka begini. Nah, kata orang tua dulu jangan. Saya mencoba untuk mencari apa makna filosofi itu. Ternyata sajadah itu kan tempat sujud. Anda menyimpan kening dan Anda menyimpan dagu juga kemudian wajah. Ini kan di antara tubuh manusia yang paling dihargai itu kan wajah. Ya kan ini yang paling dihargai itu kan wajah kita. Maaf ya, walaupun orang punya kemaluan, tapi kalau dia tidak punya wajah itu tidak berharga. Ya iya, buat apa? Kenapa? Karena dia tertarik itu kan karena ada wajahnya dulu. Karena dia memiliki dulu mukanya. Makanya ketika saya pelajari, kenapa orang tua dulu bilang dikenging ngalereskeun sajadah ku sampean. Jadi sampean itu artinya kaki gitu kan ya. Makanya bahasanya sampean Sunda itu bahasa yang sangat apa? Yang sangat lembut, yang sangat halus. Kalau di dalam bahasa yang naturalnya namanya suku. Lamun bahasa kasarnya disebut cokor. Nah, di Sunda mah itu kan ada, tapi kalau di Indonesia kan satu kaki. Jadi filosofinya adalah apa? Ya, sajadah itu kan tempat sujud. Nah itu kan tempat sujud. Sujud ini yang bergerak itu yang paling dominan adalah apa? Yaitu kening, kemudian wajah kita. Maka ketika Anda katanya membetulkan sajadah dengan kaki Anda, itu sama dengan Anda sendiri yang kemudian tidak menghargai wajah Anda. Itu seperti itu. Engke kadituna teh sok ieu Bu, kadituna teh Pak. Sampai orang tua dulu bilang begini, lamun sok menergen sajadah ku suku cenah, eta teh sok ngahalangan rezeki nu rek datang ka imahna. Nah, itu seperti itu. Ya, ini filosofi ini walaupun sebetulnya tidak dosa, tidak. Saya tidak katakan, bedakan dosa dengan dia itu ini sebagai etika saja. Etika kebaikan gitu kan. Jadi lamun sajadah nuju nikah teh alareskeun we kieu. Kan urang masuk digitukeun. Ya, digitukeun. Urang lareskeun teh gitu ada. Gaduh urang gaduh panangan. Kenapa? Jangan sampai sama kaki begitu kan. Kita kan punya tangan. Maaf ini sekali lagi, ini tidak dosa, tetapi ini adalah etika. Etika dalam memahami filsafat hidup. Nah, seperti itu. Yang kedua, dulu orang tua juga bilang begini, ya, kalau Anda pinjam barang 3 kali, lebih baik beli. Lamun geus pinjam leuwih ti 3 kali mending meuli. Namun sabab anjeun kudu eta sakitu we ieu mah. Kita pinjam lagi, lalu kemudian yang kedua masih ada toleransi kalau 1 kali pinjam. Ibu punten cenah, bade namu senal cenah gitu. Abdi kalaresan bade piknik pun mangga sakali tah aya toleransi. Ibu tere piknik deui ngieum deui cenah nu kadua kali. Nah, ada toleransi. Nah, kemudian begitu yang ketiga kali ibu bade namun deui senal.
Kalau namun abis ieu kalarisan bade kaondangan, ibu yang ini kasih lagi sendal buat ibu itu, selop buat ibu itu. Nah, udah 3 kali, mau ke-4 kali jangan. Anda jangan pinjam lagi, itu kata orang tua. Kenapa? Karena kalau sudah pinjam lebih dari 3 kali, berarti Anda butuh barang itu. Lain sekali-kali, banyak yang pinjam haben-habenan. Ya, iya kalau nanti maaf ya, tapi jangan pinjam yang lainnya. Ini kan barang-barang yang kita pakai. Sampai maaf, saya ada tetangga, dia pinjam galon, nges ambil 8 kali. Ya, saya nges 8 kali, saya ditaruh sama, saya artinya nges wilayah, saya minjem ke sana. Gimana tuh Pak Ustadz? Abdi sana ada acan iya, abdi sana ada acan gaduh. Oh, saya dari sana. Walaupun kita kemudian ngasih, tapi ada yang ganjal. Seperti ibu, bapak kemudian bertamu lebih dari 3 hari, kan itu kan harus pulang. Kenapa? Karena kalau lebih dari 3 kali atau 3 hari, Anda akan terlihat karakter Anda yang aslinya, yang sebetulnya seperti apa. Makanya kalau ada orang umroh, kalau orang ada ibadah haji, itu biasanya kalau di kamar lebih dari 3 hari, keluar karakternya. Karena fenomenanya seperti itu. Nah, filosofinya adalah apa? Ketika Anda meminjam 3 kali atau lebih dari 3 kali, berarti Anda sebetulnya butuh barang itu sering. Matak teh korok akukur mun nginjem geus leuwih 3 kali omat meuli cenah. Tong nginjem deui. Naon sababna? Lu era teh lain urang nginjem itu nu merekna ge era haeun sarua. Ya, itu yang punya barangnya juga mau dia ngasih. Cobanya mau jangan nginjem salaki mah ulah. Ya, kalau nginjem salaki ngan mari nanggut petaroge cenah abinya 2 dinten we arek di kumaha kieu. Ya leuh ibu teh. Oh mangga wios 2 dinten mah mangga dibidian. Ya nggak bisa begitu ya. Ini artinya barang-barang yang kita miliki atau yang kita pinjam itu bukan milik kita. Tetapi ketika Anda sering memakai dan pinjam barang itu, maka itu tidak boleh. Berarti apa? Kolot baheula keur ngahargaan anu boga barang jeung diri Anda. Apabila Anda ingin dihargai, ya jangan melebihi daripada 3 kali Anda pinjam seperti itu. Oh iya, saya butuh Bu, ini balik ke harti begitu. Satu lagi. Ini kenapa saya awali ini Bu? Karena memang filosofi orang tua dulu itu sudah tidak dipakai oleh anak-anak sekarang. Karena anak-anak sekarang sudah tidak mengenal etika-etika, adab-adab yang berhubungan dengan. Nah itu. Orang tua dulu bilang begini, kalau Anda sudah makan, ya, lalu masih ada yang makan di depan Anda, maka jangan nyengkir, jangan. Nah. Entong iya sih. Ngaranna teh. Nah, begitu. Jangan nyungkil makanan yang tersisa di gigi Anda. Tong dihareupeunana cenah. Kan aya geuningannya Bu lamun nuju botramnya gitu. Urang atos dipayun dikieun itu lah eta. Kata orang tua dulu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Saya tidak melihat gigi dan tidaknya. Ternyata itu akan mengganggu bagi orang yang sedang makan. Ya orang yang sedang makan terganggu. Ya Bu ya. Betul. Walaupun ini tidak berkaitan dengan dosa Ustaz, tidak. Apakah itu bermasalah? Ya tidak. Cuman Anda sedang mengganggu kenikmatan orang yang sedang makan. Kecuali kalau makannya bareng beres. Ya, sarua bareng ya tuangna teh Bu beres, kabehana kieu berjamaah. Nah, itu mah tidak masalah. Tapi kalau masih ada yang makan, kata orang tua dulu, dekene, naon sababna? Karena Anda sedang memutuskan kenikmatan orang yang sedang makan di akhir. Sabab naon? Sabab tua mah anu pangnikmatna teh anu barokahna mah nu terakhir. Nu terakhir. Sok aya geuningannya sok nyesakeun geuningannya, mun tuang teh sok disesakeun teh padahal Bu berkahna nu terakhir. Makanya harus habis itu, harus habis. Batak lamun rek ngeduk pikiran heula ku urang. Bisina itu sakirana pimuabeakeun entong kada demes. Dia mah udah suruh batur itu numpuk ari teh ternyata dia apa? Makannya dia tidak sampai dan akhirnya apa? Nilai berkahnya ada yang di terakhir. Semua juga di akhirnya Bu. Punten nya, berkah ngaji itu adanya di terakhir. Berkah ngaji adanya di terakhir. Kenapa? Karena justru terakhir itu yang nanti akan dinilai malaikat itu terakhirnya. Karena apa? Karena manusia itu kan dilihat husnul khotimah dan suul khotimahnya. Semua juga terakhir.
Bu, sadayana dia gitu. Tinggal di jelemahnya. Lamun katinggal bu tinggal soleh, lihat akhir hidupnya gimana? Itu aja. Dia ada kemungkinan tidak menjadi soleh. Oh begitu kurang katingali, oh katingali bager. Kamari ditewak geningan. Ya. Ari sugan teh bener we bager. Ternyata apa yang dia keluarkan untuk menutupi kekurangannya, akhirnya Allah bongkar dan orang sudah tidak melihat apa amal yang dia lakukan. Karena apa? Punten Bu, sekali deui nya catat ku sadayana. Apabila ada orang yang memuji dan mencintai Anda, berkata alhamdulillah. Apabila ada orang yang membenci Anda, maka Anda tidak perlu jadi masalah. Karena apa? Karena dunia yang luas ini itu bisa tertutupi dengan satu daun yang cukup Anda simpan di mata Anda, begitu aja. Kan lu yang tenang, aya nu muji urang, aya nu resep nya alhamdulillah, aya nu ngewa dikeun baik. Nah, sebab itu kudu dipikiran. Kenapa? Bagi orang yang dia membenci kita, ya udah jangan jadi masalah. Dan ulang lagi capek di pikiran mah. Saya kemarin nerangin, kemarin ada ibu-ibu ayah kemarin ada majelis tani. Saya sampaikan begini, Anda jangan ingin menjadi manusia spesial. Kenapa? Karena Anda jadi capek. Kalau seandainya tidak ada orang spesialinkan Anda. Saya sampaikan, Ustaz, kenapa tidak pakai fatwa katanya kalau macet? Saya jawab begini, semua juga ingin sampai sama, begitu aja. Kan we tenang atuh senang nge pengawal Ustaz. Ya senang kana mobil ieu. Keun bae udah sarua keneh gitu atuh. Ya. Kenapa? Apalagi sekarang tidak boleh pakai sirine. Orang kalau sana kemari tidak boleh sekarang pakai sirine. Ada undang-undangnya sekarang. Kenapa? Karena merasa orang ini adalah orang yang lebih daripada yang lainnya. Padahal orang punya kebutuhan yang sama. Orang punya kebutuhan yang sama. Sampai ada yang begini, saya siap ngaji tapi saya minta tidurnya di sini, kemudian makannya di sini, kan eta teh capek ka panitia. Atuh capek ka panitia, jeung urang ge panitia tong ngagugu teuing atuh. Naon sababna? Karena apa? Karena menganggap bahwa betul harus dihargai, tapi tong gitu-gitu teuing atuh. Ya. Pak Ustaz makannya mau di mana? Nu aya sanguan we jeung deungeuna sanguan. Ya tunggu lagi di mana? Coba kalau saya begini, saya minta ya di sedep malam, saya minta ya di restoran ini, saya minta di kafe ini. Kan ke panitia jadi beban. Wah, jaliman syita tabun amiro. Anda tidak akan hidup bahagia kalau semua kehidupan Anda tertekan kan? Ustaz masa Bu sim kuring we itu kan usahane mah. Santai we. Sampai Pak Ustaz mau tidur di mana? Asal bisa beureum we. Keur naon di hotel ge kita bisa beureum mah punya. Ngileuk begitu nya mikiranna naon. Udah karena apa? Ibu, bapak biasakan bukan tidak boleh menghargai dia, tetapi seseorang juga tidak boleh merasa dirinya itu spesial. Kenapa? Wahta jaliman syita takun amira. Anda jangan menjadi tekanan bagi diri kita dan diri Anda. Contoh, kita lewat, teu aya nu nanya, "Keun bae." Teu aya nu nanya, "Eueuh nu seuring keun bae, seuring sorangan." Ya udah tinggal itu ya kita punya mulut sendiri, bibir sendiri, ya begitu ya. Saya datang, kemudian tidak tunggu panitia, tidak ngasih kopi, tidak ngasih ini ya, susu kuring deh. Pak Ustaz sih namanya hari-harinya panitia, ya nggak apa-apa. Kenapa? Saya juga tidak meminta, kan baik mau susu sorangan udah boga. Ya, pun nanti dari atunya gitu. Kita harus semua begitu itu. Makanya maaf, jadi pejabat itu tidak mudah. Karena dia harus dilayani, dia harus dihargai, dia harus dihormat. Padahal suatu saat itu akan hilang dengan sendiri. Dia akan hilang dengan sendiri. Jadi hidup itu santai. Tadi dia Pak ngawitanana si hate teh jadi tetenang jeung rudet teh ti dieu. Tah mimitina teh ti dinya. Anu mawa rudet hate teh ti dinya mimitina teh. Kenapa? Karena kita pingin diservis tetapi ternyata orang-orang hare-hare ka urang. Bagaimana yang kita lakukan? Santai aja. Saya lagi di mobil. Kemudian teman saya di mobil bilang gini, "Pak Ustaz, nah si ibu eta cenah teu nanya, keun bae we." Kata wawuheur si ibu teh. Kudu nanya kabeh kitu nya punya. Atuh lieur kok baca bagunya sa Bandung apa kabehanana aku da lieur atuh kana otak. Semua orang nggak akan bisa, saya nggak akan bisa makan di jalan. Namun sebabnya, mungkin bakal enu apaleun. Oh itu yang Ustaz Ucung daharna di sisi jalan. Aduh kan. Kita berawal dari itu kan, berawal dari itu. Makanya ada orang yang dia mampu sampai sekarang dia tidak bisa makan di roda-roda yang kecil di pinggir jalan karena dia ada gangguan kejiwaan yang sangat berat.
Kenapa? Karena dia ibu mah tuang tong sambarangannya margi dina ususna aya bakteri, margi ipami ibu tinggal sina. Cara ngocokna ge lepas cenah teh kana piringna teh janten masalah. Teh pami ibu nyimpen sange di dinya teh, Bu dugikeun ka ayeuna tara tuang sisi jalan. Iya tah. Jangan di sisi jalan lah. Sampai ini kalau ada tukang, nah iya tukang bakso, terus tempat kok kosong teh hinya, langsung ini gitu. Urang makan baik hinya, sugana eta teh samara sakitu. Ini ada di pikiran orang. Apakah emang di restoran di belakangnya juga tidak apa? Di restoran apa di belakangnya juga tidak atau semuanya bersih? Tidak juga. Santai, ka urang mangado awe ya Allah mudah-mudahan. Sampai si ibu ini bilang ke supirnya, tolong cariin tukang pecel lele yang minyaknya tidak hidden. Eta mapa 15 tukang lele harideung kabehanana. Dan ibu bahaya cenah hideung kabehanana. Aduh gimana? Satu mau lele sorangan. Bawa minyak sorangan, bawa lele sorangan kan riweuh hidup itu teh. Riweuh Bu. Lalu kemudian udah sekarang alhamdulillah setelah dirubah mindsetnya, setelah diterapi mindsetnya, dia sudah berubah sendiri. Tak eta Bu, anu mawa capek karena hati teh eta. Jadi ka urang teh jadi teu bebas. Nya, tong perfeksionis teuing. Nu dongeng eta teh gini yang salaki hayang goreng jengkol, poe rebo. Mama seneng yang jengkol, goreng jengkol, poe rebo cek sa pamadinan akan jengkol ada jadawah na Jumaah. Pokoknya marabo mah teu kenging kana jengkol, Bapak. Jengkol mah Jumaah, keukeuh eta mah. Pamajikanna kudu Jumaah. Da salakina hayang poe rebo atuh Bu. Tapi ku salakina teh soleh jadi atuh ku mama mah we. Bapak mari nuturkeun we. Poe Jumaah we silangke goreng jengkol. Poe Kemis malam. Poe salakina Kemis malam. Aslina Bu dia meninggal hari Kamis, belum sampai Jumaah. Ayeuna poe Jumaah ngajung jurigan, nanyakeun ka bojo. Keterong panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, nah sina udang deui, jong goreng jengkol. Poe Jumaah tuh. Jadi gitu. Udah kasih aja Bu. Jadi jangan capek. Ini capek hate Ibu, capek hate bahasa Sunda mah. Jadi lamun capek hate ka ibuna jadi engke teh ka bapak nurukeun. Bapak hoyong jengkol poe rebo gorengkeun. Sok dana naon teu kudu ningali jadwal. Manya pedara jadwalnya Jumaah ngadaguan poe Jumaah. Kan bisi maot kumaha ngajung duit kan. Ibu ge jadi ruginya. Nah, Bapak Ibu, inilah kuncinya. Lalu Ibnu Taimiyah beliau menyampaikan dalam kitabnya ini unik sekali. Kenapa? Karena jangan Anda ceritakan beberapa masalah dirimu kepada orang lain karena akan membuat hati kamu tidak tenang. Ya, la tataqallam li ghairin nas fi khamsatil asya. Anda jangan ngomong yang bab ini pada orang lain. Kenapa? Karena orang lain belum tentu paham diri Anda. Tah ieu pun tentu. Ieu anu sok ngaruksak teh nya. Jadi naon sababna? Da anu dibawa ngobrol jeung urang teh paham urang naon? Ya. Apa yang tidak boleh kata Ibnu Taimiyah? Yang pertama adalah apa? Anda jangan ceritakan kelemahan Anda yang ataupun masalah Anda yang belum teratasi. Kalau Anda sedang berusaha mengatasi masalah itu, tong waka diobrolkeun ka batur. Naon sababna? Batur bisi teu paham masalah urang. Sok. Ta eta. Nah, sana meuninya batur teh meuni hare-hare sakitu abdi teh masalah teh berat kan itu teh paham. Ya itu orang dia tidak paham, kenapa kita harus ceritakan sama dirinya? Kecuali kalau dia paham kepada kita, maka dia akan berlaku baik kepada kita. Tapi kalau dia tidak paham, kita jadi ngomong ke setiap orang kan jadi capek. Jadi babaturan ku diobrolkeun di kajian, ngobrolkeun di kajian. Akhirnya dalam satu ataupun dari beberapa orang dari majelis taklim ada banyak orang yang mengetahui masalah kita yang belum teratasi. Padahal sebetulnya masalah nama enteng. Masalah nama enteng Bu. Ngan anjeuna usababna karena dia tidak kuat untuk berbicara, selalu ingin orang lain tahu masalah saya. Itu enggak boleh. Eta membawa hate teh jadi masalah teh didinya. Sabab naon tadi dah punten Bu, boro-boro batur. Kadang-kadang salaki urang pasangan urang teu apa. Teu paham nu dibicarakeun ku ibu. Ayah tidak paham masalah saya.
Saya sudah tadi ngocoblak tapi kenapa tidak didengar? Akhirnya ada bapak didengar tina diomongkeun ku mama atuh. Da meni loba teuing ngomong teh tingalisna 2 jam ari bapak teh bisa ngomong. Akhirnya apa? Suaminya bukan tidak apa, dia membiarkan. Dan kadang kita ngobrol dengan anak juga anak tidak tahu karena dia tidak paham. Punten, ini kunci nomor hiji. Kalau Anda ingin hati Anda tidak bermasalah, maka yang pertama tong waka nyaritakeun masalah urang, lamun ku urang keur dipilarian solusina. Kecuali Anda kalau sudah tidak sanggup, lalu Anda baru ngobrol dengan orang lain, tapi itu pun harus orang yang Anda percaya. Sabab lamun teu dipercaya jadi nambahan masalah. Jadi nambahan masalah. Ya, nah seperti itu. Apakah saya tidak punya masalah? Tidak. Haji Yusman punya masalah? Ada. Nah ibu bapak teh arapa heudakeun mah diomongkeun. Dan santam tuh bisa mereskeun. Karena apa? Karena yang ada di pikiran ibu dan di pikiran saya beda. Nah, yang ada di pikiran ibu dan pikiran saya beda. Walaupun saya suka minta doa kepada jamaah, pidoakan nabi sadayana. Mudah-mudahan masalah simkuring enggal direngsekeun ku Allah. Kan beres. Kecuali kalau ibu langsung privasi, Pak Ustad, gaduh masalah naon atuh. Bilih ibu tiasa mantosan mangga, darah tiasa eta mah, da eta nunungkeun. Bukan saya yang menawarkan, tapi dia yang meminta. Ibu abdi teh kieu. Oh eta, mohon abdi ge sami cenah. Teu biasa. Terus gue teh, anas diobrolkeun abdi. Ya sudah teh sama abdi bisa, abdi ge sarua eta mah. Ya enggak apa-apa, biarin aja karena dia yang minta kan. Karena dia yang minta. Nah, jadi begini. Ini teorinya ya. Ini teorinya sudah sampaikan. Ini sebetulnya enggak berat. Ini enggak berat. Iya masa enteng iya. Dengan ini juga ini sama. Bu, beratnya enggak terlalu. Tapi maaf ini, kita kalau punya masalah terasa dikit. Coba ibu bapak 3 jam cekal iya. Saya simpan begini terus. Udah cakep. Jadi persoalannya itu bukan di beratnya. Karena kita menyimpan di pikiran. Makanya dalam hadis dikatakan latut ataupun latat trupi ukuli. Anda jangan menyimpan masalah Anda di pikiran Anda. Itu yang membuat berat itu seperti itu. Lamun kurang teh mah lepaskeun udah. Saya begitu, Pak Ustaz, nanti ke sana aja. Sabaraha ongkosna sakit. Teu aya, sakit tuh. Tong dipaksakeun kudu aya. Itu kudu aya. Berapa ongkosna? 38 juta. Oh, katanya. Teu aya ini. Lamun 15 mah hayu. 38 atuh kumaha Pak Ustaz? Sok geura emutan. Moal naon dipikiran deueuh. Itu kan enteng begitu kan? Saya enteng begitu. Maaf Bu ya. Ini saya belajar itu. Saya lagi bangun pesantren, lagi bangun asrama begitu. Pak Ustaz ieu sakieu, anu sakieu. Untung dipaksakeun nu ieu. Da ieu artosna sakieu. Udah begitu. Nah, itu cara memahaminya seperti itu. Ibu juga sama ya. Kemarin saya ketemu dengan yang dia punya gula. Ini udah habis gitu. Ya, ini udah sini lah, udah ke sini. Ini habis dari sini. Ya. Udah keluar tiap hari itu dibersihin. Istrinya sudah ngomong sama saya, Pak Ustaz, upami bapak tidak mangwae sigana abdi memundur. Nah tuh rek mundur mati hari tawe keleutik kan ya hari geus badan cing teh mundur begini. Dan istrinya apa? Asa capek Ustaz. Nah, da bapakna sumanget damanget teu aya. Jadi lamun ku abdi dikituan teh sing dibersihan teh ngadon jorowokan. Coba kalau dia diem kata dia itu. Jadi ke abdina ge capek. Makanya dia ngomong di depan suami, saya langsung ngomong begini, "Pak, ka ibu gitu." Ku bapak pada didangukeun moal, "Atuh Pak Ustaz cenah linu." Abdi cenah nyeri linu ieu teh kieu. Teh mohon ta ibu wantunya. Sakata istrinya begini, "Saya sanggup Ustaz untuk membersihkan tiap hari walaupun sudah seperti apa, tapi suami saya yang begitu," kata. Terus gitu. Kenapa Bu? Nah, ini kan artinya problem. Ibu begini, Ustaz lamun bapak alin wae diurus ku abdi mah dilesotkeun. Gitu. Ibu rek milarian deui gitu anu teu sampeanana alus. Henteu sengaja mah Ustaz abdi wae ngarah teu capek begitu kan. Jadi problemnya di mana? Bisa. Jadi si ibu ge anu tadina ikhlas ku sabab teu aya sinkron jadi begitu.
Hari sinkron mah moal kita so. Dan itu insya Allah ya, nggak ada masalah sebetulnya. Dan banyak orang-orang yang dia sembuh kembali itu, kemudian kembali lagi ada kakinya, itu tidak ada masalah. Yang penting masih ada tulang. Kan begitu kan, teorinya kan begitu kata dokter juga. Lamun aya tulangan kan tiasa tumbuh. Yang penting nanti jangan sampai nang ieu masalahna kudu aya sinkron. Jadi problem itu yang lama itu disimpan di pikiran. Aya ustadznya gini nanti aya ustadz 2A lalu jalan di pinggir hutan, ada di sungai ada seorang perawan tenggelam. Parawan titel ustadz bingung nu ieu lamun dirawu kumaha da parawannya hari teh dirawu pipi maoteun ku pipalideun. Akhirnya dua ustadz ini bentrok pikirannya, dua-duanya bentrok. Aduh ieu kumaha cenah hari ditewak cenah kumaha ieu teh parawan, hari ini moal masalah. Ya ieu masalah 17 tahun hari 7 hiji mah aya masalah. Akhirnya apa Bu? Si ustadz yang ini turun, yang satu turun dia ke sungai, akan baik rek dirawu da bisi palit dan saya akan menyelamatkan dirinya karena tidak ada cara lain. Akhirnya dia turun ke sungai begitu. Dipasung. Ya, si perawan itu yang si istri itu yang mau tenggelam itu. Yang ini enggak bantu dia, diam aja terus. Dia pikir itu, akhirnya disimpanlah si perempuan itu. Lalu si ustadz yang ini bilang begini, kamu tadi sudah memeluk perempuan yang tadi katanya. Walaupun kamu menolong, tapi kamu sudah memeluk perempuan yang tadi. Saya tidak setuju katanya. Ustadz yang ini pintar, jawabannya apa? Saya sudah melepaskan perempuan itu dari pangkuan saya, sedangkan Anda masih disimpan dalam pikiran kamu. Begitu. Nah itu. Jadi masalahnya, da ieu mah geus lesot masalahnya nya. Di awewena geus salamet, geus lumpatan deui. Ieu mikiran keneh. Berarti apa? Saya sudah melepaskan perempuan itu dari pangkuan saya, sedangkan Anda masih dipikirkan dalam pikiran kamu. Itu yang membuat dirinya bermasalah. Nah, jadi problemnya jangan gitu. Makanya kenapa tidak harus semua orang tahu? Karena orang tahu belum atau orang itu belum tentu paham pada kita. Ya, yang kedua. Ya. Jangan kau ceritakan sesuatu yang Anda benci pada seseorang kepada orang yang tidak ada urusan dengan orang itu. Itu akan membuat hati Anda menjadi panas, double. Ibu lamun urang nyewa ka jelema nu ieu, Anda dendam dengan Anda jangan ceritakan pada orang yang itu. Kenapa? Karena orang yang itu nanti bisa saja dia grup itu. Urang teh diobrolkeun ka di ibu abdi teh nyewa ka si ibu eta. Abdi usina meuni izin aslina izin ka si ibu eta, teu hayang ningali beungeutna. Tinggal tingali wae beungeutna ka si. Akhirnya apa? Ibu ini udah ngomong dengan si ibu yang ini, membicarain yang ini, kita datang ke sini, ternyata orang yang kita bawa ngomong ini, ternyata dia bestinya ini. Lalu dia bilang, nah ibu, abdi mah dari rencangan anu diomongin begitu. Nah ibu mewah kene. Akhirnya apa? Dia kan jadi sakit hatinya, jadi double. Belum dia masih membenci orang ini, dia bicarain kepada ini. Makanya lamun ibu bapak nyewa ka hiji jelema, omah tong diobrolkeun ka batu. Entah, kayak bisa capek ka urang. Biar kita yang tahu dengan dirinya dan biar kita dengan Allah yang tahu aja. Naon sababna? Kalau dia membenci kita, biarin saja. Yang urang ngeunah diobrolkeun ka batu, udah mau bisa nulungan atuh. Nu jadi masalah bisi itu jadi namahan nyawa ka urang. Nah ini yang membuat hati murah dulu karena jadi tidak kenal itu di sana. Ya saya juga biasa Bu. Saya kalau ada ustaz sesama ustaz ini nyewain ka ustaz, kan baik. Tadi obrolkeun punten tanya, tuh si ustaz itu nyewain ka abdi. Buat apa? Coba buat apa? Ibu bapak akan capek dalam hidup seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang kita benci sama dia, amat ini, yang kita benci, bukan dia saja membenci kita, tapi kita benci sama dia. Punten, tong diobrolkeun ka jelema, bisi itu teh babaturan. Kalau dia jadi temannya, maka kita akan rugi. Kenapa? Karena ada yang membenci kita jadi dua orang. Ya, makanya kebiasaan Abu Lahab apa? Dia ngomongin benci kepada Muhammad. Tiap orang diomongin, saya benci Muhammad, saya benci Muhammad, saya benci Muhammad. Ternyata yang dibawa ngomong sama Abu Lahab, ternyata dia adalah pencinta Rasulullah. Akhirnya orang-orang ini tabban ya ayah Abu Lahab, engkau celaka ya Abu Lahab. Kenapa? Saya ini berada di belakang Nabi Muhammad. Begitu. Nah
kebiasaan Abu Lahab mah gitu. Jadi Abu Lahab mah gering Bu. Unggal poe teh kitu we, ngageuyeungkeun ngan jelema anu pro jeung manehna. Tiap jelema nu diobrolkeun justru nih mencintai Nabi. Akhirnya dia yang sakit sendiri. Dia sakit sendiri. Udah aja kita aja sendiri yang kelola begitu ya. Nah, itulah yang kedua. Coba pelajari ini. Ini ilmu filsafat kehidupan. Ya. Keun badak batur Bu puntennya batur aya nu ngewaeun ka urang. Urang ngewa ka ditu teu kudu batur apa? Urang we sorangan. Da aib atuh. Aib. Ya. Saya kemarin cerita ada orang yang punya sawah banyak. Punya sawah banyak gitu. Hampir hektaran. Terus kadang-kadang yang maculnya nikmat makan ibu. Dia makan nasi kemudian dengan sambal dengan asin. Kuku bah lagi didinya tinggal dina galengan kuku mah lagi dia nikmat. Itu yang punya sawahnya maaf. Yang punya sawahnya gak bisa nak makan nasi. Kenapa? Karena dia punya ini punya gula ini ya tinggi, nggak boleh makan nasi. Dia nggak boleh makan ini sembarangan di mana saja. Komo kocok di sawah mah teu meunang. Ya sangguna ge ulah. Dan akhirnya apa? Ada yang ngasih tahu sama temennya Pak Haji, cenah lamun kagungan giwala mah kagungan diabetes mah nuang unur-unur. Unur-unur teh di sawah sok aya. Alis saking ieu sapertos nah seperti itulah binatangnya itu unur-unur gitu dah. Jadi majuna teh katuntan teh lanung gula aya teh dina liang-liang di sawah. Coba ku ibu pikiran kok sok ku bapak tingali nu boga sawah dah na unur-unur ari anu teu boga sawah na geura bu dicacamuilan. Dia makan enak, kemudian kokocok didinya, lebihkeun kok wah tuang lagi aduh da tuang macul mah ngadungkuk atuh. Ya, eta nu ieu teh geuningan ngadungkuk lebihkeun ka urang era ningali teh geuningan nya. Tapi kan dia nikmat, tapi nu boga sawahna kumaha? Tuang teh ya Allah, cocolkeun kana kecap unur-unur teh. Coba tuh. Begitu, makanya kenapa kita tidak boleh orang lain itu tidak paham. Begitu. Orang lain itu tidak paham. Dan yang ketiga, agar hati Anda itu tenang, maka yang ketiga adalah apa? Jangan kau ceritakan pada orang lain cita-citamu yang belum tercapai. Karena orang yang Anda bawa ngobrol bisa saja dia menjadi menjelekan Anda. Abdi tidak bade share bumi di Podomoro. Di beja-beja bari meulina mah encan. Hapanya kau ubah jelema dina pangajian doana nya abdi bade share bumi di Podomoro. Ya alhamdulillah atos sendirian atos di Cirian ku abdi. Blok L nomor 50 kilo. Wah ku abdi di Cirian. Diomong-omong di beja-beja kau ubah jelema. Bari can sugan lain meuli deui ngobrol ge encan. Jeung anu ngarkatina ge can papami. Terus diobrol tungtung nama tadina Podomoro jadi Padamar. Ada salah manehna atuh nya. Eta mah anu eta teh geuningan abdi mah lamun teu di real estate regensi. Lah bumi abdi mah da eta we. Kenapa cita-cita saya adalah apa punya rumah di real estate. Kalau tidak di real estate di regensi ataupun saya di cluster tungtung real estate regensi di beja-beja ka umah jelema duitna eueuh tungtungna emergensi. Ya, dia jadi emergensi tadi suka terek emergensi. Aduh kalem we. Lamun karek nyirian hukum atau waka diomong-omong. Ya, kalau waka diomong-omong. Coba saya tanya di sini, siapa yang ingin umroh semuanya? Semua ingin umroh kan? Semua ingin kan? Semua ingin. Coba Bu, supaya ibu diomongin sama orang lain jadi doa gimana? Kieu teorina nya gampil, da usah sok ngenak jamaah, kieu gampil. Lamun hoyong diparios ku dokter, kira-kira lamun hayang dipariksa kudu naon heula? Daftar heula aja asup we ka jero. Ibu bade naon? Bade diparios, tos daftar teh acan ya. Paham ya maksud saya? Nah, jadi bagaimana kalau ada pendaftaran umroh, daftar dulu aja, kita simpen nama di sana. Kalau sudah daftar itu biasa dipanggil. Kenapa orang tidak dipanggil? Karena belum daftar.
Nah, Ustaz abdi mah da cenah dipanggil-panggil ku Allah teh ka Baitullah. Ibu daftar enggak? Daftar. Coba nih 2027 ya, 2027. Coba ibu kita daftar dari sekarang 2025 akhir. Daftarin dulu saya mau umroh. Mau daftar dulu kemana? Nanti berangkatnya walau alam bisawab itu travel mana rahasia Allah. Gitu aja dulu. Yakin kalau sudah daftar dipanggil, yakin itu aja. Kenapa? Karena tidak mungkin kecuali kalau dirinya yang dia tidak ada. Kalau dia ada ngantri itu pasti dipanggil. Bu ini, ibu ini. Kenapa? Karena seorang dokter tidak mungkin memanggil pasien kalau dia belum daftar dulu. Begitu. Allah juga sama. Allah akan memanggil kita ke Baitullah apabila kita sudah daftar. Ibu daftarkan aja dulu, bukan sama uang daftar itu. Nyimpen hungkul tulisan. Cok, ada orang di Parios, saya jauh nyimpen artos tuh. Tulisan heula. Ucu Najmudin nomor 36. Nanti dipanggilnya nomor 36. Begitu pasien yang lain tidak ada, naik kalubur. Pasien yang lain tidak ada, naik kalubur. Begitu cara Allah memanggil kita ke Baitullah. Artinya apa? Daftar dulu, simpan dulu nama kita di daftar orang yang mau umroh. 2027 kita rencanakan. Ya, daftar dulu bismillah. Insyaallah Bu, saya bawa nanti jamaah tidak ada masalah. Insya begitu caranya, ya. Nah, jadi yang kedua, yang ketiga, jangan ceritakan dulu, ya, apa cita-cita kita kalau itu belum betul-betul Anda memberikan sebuah sinyal. Naon sababna? Bisi nu dibawa ngobrol ka urang teh nu ngewa. Ibu cios teh masyarakat bumi di Podomoro. Bojoboros nane teu janten cenah. DP-na sabaraha? DP-na 500 juta. Salaki abdi aya 500.000 nya moal jadi. Erahna sis diobrol-obrol. Ya begitu. Enggak apa-apa ya, kita cita-cita boleh silakan aja. Saya juga pingin ada cita-cita begitu ya. Kenapa Bu? Saya tidak ngomong dulu punya pesantren, nanti udah jadi, ada, udah diomongin di jamaah. Alhamdulillah nih lagi ngebangun, nih lagi ini. Sebelum ada baru niat aja, baru ini nggak diobrol-obrol pada siang. Cita-cita itu kadang-kadang kandas karena Anda terlalu open kepada orang lain, sedangkan Anda belum langka. 4. Yang 4. Anda jangan ngobrolin sama orang lain bahwa Anda banyak uang. Iya. Kenapa? Ibu, lamun teu boga duit makan bae di beja-beja. Lamun loba duit kayak jelema bisi pikiranna kumaha ta eta. Anda kelihatan orang yang cukup aja. Jangan Anda selalu ngomong, abdi mah Allah tinggali adina dina rekening abdi mah aya sakieu Maaf Bu, lebih banyak Anda bicara sama orang, maka Anda bakal banyak orang yang butuh pada diri Anda. Iya, nggak apa-apa. Saya ngomong begini asal. Kenapa? Nu penting make semua kebutuhan hidup saya terpenuhi. Tadi omong-omong gaduh sabaraha. Ibu gaduh sakit. Tuh tinggal anu ayeuna di jalan teh nu ditebong-tebong. Nu di beja-beja ka batu. Tah saya punya sepatu 2000 pasang. Di YouTube-keun jebret. Di lalajoanan ini sepatu dari Thailand, dari Itali, dari mana? 2000 pasang, dosen kuring teh sepatu 2000 pasang adi sukungan gua. Iya, bukan tidak boleh, silakan. Tapi awas Bu, Anda jangan ngomongin finansial pada orang yang salah. Kenapa? Suatu saat orang yang Anda bawa ngobrol, justru ada yang Anda manfaatkan karena dia butuh Anda. Katingali loba duit ieu si bapak ieu. Beda katingali beungeutna. Akhirnya apa? Diobrolkeun, Bu. Abdi teh gaji sakit. Ternyata anu dibawa ngobrol teh ngamanfaatkeun si bapak ieu. Nggak mungkin seorang wanita usia 30 tahun dia mencintai laki-laki 60 tahun kalau tidak punya uang. Wah ayah, so jujur 30 tahun bogohan kan 60 lamun teu loba duit moal daekeun. Anu aki-aki geurna. Ya, laras Bu. Kenapa? Jadi itu aja teorinya. Nah, Ustaz apa gimana? Karena sering banyak yang begitu. Pak Ustaz itu sih ka abdi nih bogohan. Pak Haji loba duit. Tuh Pak Haji sangsara modekeun moal.
Oh gitu, nya ada pagi di obrol-obrol wae, gaduh tanah di dia, mobil sakit, artos di bank sakit, nya puguh atuh tinggal nu ieu langsung rancing. Iya, muaf bagi kita enggak masalah Bu ya. Kalau kita kan tergantung apa? Tergantung hati ya. Tergantung jodoh menurut Allah. Tapi kalau orang yang begitu beda lagi. Ah iya loba duit, baik kolot gitu. Tapi kalau kita kan nggak bisa berpikir begitu. Kita ada ngaji, ada agama. Kalau kita berpikir gini, kenapa Bu? Karena kalau tanpa hati dan tanpa cinta itu nggak akan nyambung naluriah manusia. Akan membawa beban dalam kehidupannya. Dan itu akan terjadi sirokis dalam hati kita. Ya hati kita jadi sirokis. Jadi banyak gumpalan-gumpalan yang itu menurut penelitian banyak bakteri-bakteri yang akan menginjak di dalam tubuh kita. Tinggal ya, tinggal Bu. Lalakina di sekolah, iya budak nang orang budak ini 27, 25, lamun teu loba duit mau daekeun. Iya. Pusing guring geus dicobaan gue daekeun. Nah, siapa ada tenemongkeun boga duit ya raten. Nah, kenapa? Karena kita jangan menyiksa diri kita kan. Saya enggak akan menyiksa diri kita kan. Apakah laki-laki jangan menyiksa diri Anda? Kenapa? Ulah pedah loba nu resep, Anda memanfaatkan orang yang resep juga. Anda jadi capek nanti. Ya, jadi capek gitu. Ibu mah yakin lah, ibu akan mengikuti apa yang Allah berikan pada kita. Dan Allah itu akan ngasih orang yang chemistry kalau kita niatnya karena Allah itu aja. Nah, lamun teu karena Allah mah ku Allah ge mau dipasikeun. Kadang-kadang orangnya tidak disangka-sangka. Nah, akhirnya jauh resepun ka abdi pada abdi mah naon cenah. Tidak bisa begitu. Karena tidak setiap perempuan ditikah Nabi kan. Kecuali kalau Allah izinkan, itu aja. Dan itu pasti satu hati dengan Nabi, begitu aja. Taya ulah ngobrolkeun. Ibu ge kade ka babaturan, ulah ngobrolkeun loba bisi jelema ieu teh tukang nganyut. Kalau tukang nganyut ibu bakal jadi korban nanti. Bongana bet nyebutkeun gitu. Tapi maaf kata Imam Syafi'i, Anda jangan memperlihatkan orang susah. Anda jangan memperlihatkan orang susah walaupun Anda susah. Tapi Anda jangan ngobrol sama orang lain bahwa Anda itu banyak, karena belum tentu orang lain itu sesuai dengan ini Anda. Namun sabab dan punten kadang-kadang mun dibawa ngobrol jeung urang teh leuwih beunghar dibanding urang. Usah kereng sakit itu, dia omong-omong. Abdi mah di dia. Nah itu yang kita harus paham. Itu yang harus kita paham. Ya. Jadi diobrolkeun kanu sangsara jadi nyeri hate, diobrolkeun kanu leuwih beunghar, urang kan dihanapeun maneh. Kumaha atuh? Atos we. Nu penting mah Allah meningal kabutuhan hidup urang sakitu. Ya. Lamun ibu teu sanggup ka skincare, make fresh care we. Ya. Iya, tidak. Da sarua eta gen sarua kuntungna kere-kere. Yang beda hungkul. Anu ngangge pressure mah glowing gitu. Adu ngangge pressure mah adu lagi. Tapi kan nikmat ya. Nikmat. Udah ya itu ya, 5 ya. Oh iya. Satu lagi kata Ibnu Taimiyah. Anda jangan menyebutkan pernah melakukan kebaikan pada orang kalau seandainya orang yang dibawa ngobrol itu bahwa dia tidak suka kebaikannya. Urang teh kudu diobrol-obrol kahadean urang. Bisi jelema dibawa ngobrol teh teresepeun kanu eta. Aku mah tiap malam tahajud loh. Cek nu ieu teh, abdi mah tara salat. Sok bae tahajud geus manehna salat, abdi mah salat ge tara itu. Jadi urang teh harus kenapa nerangin pada orang yang dia itu tidak pernah sholat, kurang ngobrol-ngobrol sok tahajud. Ya, udah nggak apa-apa. Ibu, aku suka sedekah loh. Itu teh tahu nggak pesantren itu sama aku juga. Cek lagi teh. Emang nggak, bawa abdi mah emang gua pikirin. Ya udah aja lah. Amal kita. Da ibu ge malaikat apa lu sok ngaji sakitu. Ibu teh sok ngaji ka dieu ka TSM ka mana we ka kebon kopi di udan-udan bisa pesantrennya da Allah ge apaleun teh diobrolkeun ka batur gitu nanaon teu nanaon
Meni teu ngarespon gitu abdi geus diobrolkeun. Atuh salah urang beuh diobrolkeun atuh. Anas diteuneun dina FB eueuh nu lain atuh berarti kan bahaya atuh. Meni abdi cenah gitu ya pangajian cenah dina FB di aya nu ngalaik di dieu acan. Nyariwa atuh ngadaguan nu ngalaik. Dungdung lawan nu ngalaik di lain ku sorangan. Ya, udah begitu aja. Ibu, bapak lakukan amal yang terbaik. Biar orang lain mau tahu mau tidak itu urusan lain. Kecuali kalau kita emang diketahui, udah. Kan beda tadi tidak keapaleun atuh saha bu anu sok ini tadi itu tadi teh. Allah juga tahu, nanti juga biarkan Allah yang menerangkan pada orang lain. Tidak perlu kita. Coba saya tanya, ibu yang tahu saya dari mana? Enggak saya terangin kan? Suka Ustaz ujung ngomong-ngomong, kada gitu Ustaz. Awas ya, kamu mulek kada gitu Ustaz. Biarin aja orang nanti tahu sendiri. Kenapa? Karena kapasitas beragama, kapasitas ilmu, cenolid yang dimiliki itu akan dirasakan sendiri oleh jamaah. Dan enggak perlu dipaksakan saya untuk menawarkan diri. Kenapa ibu bapak tidak undang saya? Akhirnya tegur ditawar-tawar. Dan kayak gini resepkeun mah meuli lemah. Nya model dagang ngawulang we kieu. Geus aya waktuna nu meuli mah meuli atuh. Nya ge ngawulang. Apun diomong-omong ka ditu ari teh resepkeun barangna. Anda jadi capek untuk menawarkan diri Anda siapa. Kenapa? Karena tidak semua orang itu suka dengan kebaikan Anda. Ya? Jadi itu lakukan itu. Ini belajar filosofi hidupku sebetulnya Pak. Saya belajar ini supaya saya sehat. Kalau lamun teu kieu ibu capek, teu sehat ka urangnya. Nah, itu saya kira 5 poin. Jadi ada yang Anda tidak perlu ceritakan la tatakallam li ghairin nas fi khamsatil asya. 5 hal yang akan membuat Anda tenang ketika Anda tidak ngomongin, biarkan orang lain yang tahu siapa diri kita. Ya, saya kira itu aja dulu. Mohon izin Pak Ustadz, ada senduk sebelum pertanyaan. Silakan Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah luar biasa ada yang telah disampaikan oleh Ustadz Ucu ya. Sesuatu yang luar biasa ya, insya Allah kalau kita amalkan insya Allah kita akan jauh lebih baik ya. Ibu ya, sebelum sunduk saya cuma mengingatkan ya, di dalam surat Al-Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa Bu? Ya, saya tanya. Kalau jawabannya benar, Zaitun ya. Kenapa di ayat itu Allah mengatakan allazina, orang-orang yang? Kenapa tidak mengatakan ulaika, mereka itulah? Saya sebentar ya. Kira-kira apa Bu? Atau Zaitun nggak mau? Nanti hijabnya ditandatangan sama Ustaz Ucu. Ya, jadi gini Bu ya. Kenapa Allah tidak mengatakan ulaika, tapi mengatakan allazina ya? Itu menandakan apa? Menandakan bahwa Allah itu, ayo ini Bu, kalau secara filsafatnya gitu ya. Kalau ingin mendapatkan, Allah itu sedang mengundang Bu, ya. Mengundang apa? Mengundang, ayo Ibu, kalau ingin dicintai sama saya, itu intinya Bu ya. Kalau ingin dicintai sama Allah, Allah sedang mengundang nih Bu. Syaratnya apa? Syaratnya yunfikuna fis sarai wad dharai. Ya. Syaratnya Ibu harus rajin berinfak. Ketika Ibu kaya, ketika Ibu miskin, ya. Ketika Ibu dompet tebal, ketika dompet Ibu cekek, ya. Cekak maksud saya ya. Ya. Jadi Bu, kenapa ayat itu diawalinya dengan allazina? Salah satunya Allah sedang mengajak, Allah sedang mengundang kita. Ayo, kalau ingin dicintai sama Allah gitu Bu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dicintainya ya sekarang ya di masa akan datang. Iya juga di akhirat. Cuman syaratnya itu. Ibu rajin berinfak. Insyaallah Bu ya. Itu kenapa ayat itu diawali dengan allazina. Itu sajalah kapan-kapan kita bahas. Sekarang ada senduk dari Panitia Najwa untuk seluruh program yang ada di Panitia Najwa ya. Terus sekali lagi di samping diniatkan untuk ibu sendiri, juga niatkan untuk orang-orang yang kita cintai, khususnya orang tua kita yang telah meninggalkan dunia ini. Mereka butuh ampunan ya. Salah satu ampunan itu didapat dari apa?
didapat dari infak yang kita berikan atas nama mereka juga ya. Jadi di infak itu ibu kalau bisa ya diniatkan juga ya, khususnya untuk orang tua kita karena mereka butuh transferan Bu ya. Butuh transferan apa? Urutan transferan amal. Dan niatkan juga ya, kalau ibu ingin anaknya sehat atau suaminya sehat, niatkan juga ya, boleh untuk kesehatan suami saya, kesolehan anak-anak saya. Ya, diniatkan itu Bu ya. Karena ada salah satu kisah ya, dari jamaah juga ya, dari pasien juga. Dia tadinya susah sembuh Bu ya. Tapi ketika berinfak, asalnya dia itu infaknya infak kayak gitu ya. Tapi ketika diniatkan untuk kesehatannya, ternyata apa? Yang tadinya secara logika tidak bisa sembuh, alhamdulillah jadi sehat. Sekarang hadir tidak ya? Luar biasa Bu ceritanya Bu ya. Karena bestie-bestinya Bu ya, yang memiliki penyakit yang sama, punten Bu, sudah meninggal dunia. Tapi dia yang tadinya sudah repot luar biasa, dia sehat lagi, sudah bisa aktivitas seperti biasa ya. Jadi saya sarankan diniatkan itu. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah berdonasi juga hadir ke acara di Masjid An-Nur ini. Insya Allah segala kebaikan ibu semuanya insya Allah pasti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang berlipat ganda, dan apapun harapan dari ibu-ibu semuanya insya Allah selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Ya. Sekali lagi Bu ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu salah satunya kalau ibu ingin ada percepatan doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin lebih cepat, salah satunya menggunakan itu. Kenapa? Karena Nabi Yunus alaihissalam juga yang tadinya akan dibangkitkan pas hari kebangkitan, tapi hanya sebentar saja langsung diangkat oleh Allah. Siapa yang mau bertanya pada Ustaz Ucu? Mangga. Ya. Dua pertanyaan ya. Pak Ustadz, izin boleh dari di luar sana? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bertanya Pak Ustadz, saya minggu kemarin tuh pergi bareng sama teman-teman di rumah pengurus gitu ya. Ceritanya tadabbur alam. Karena kita bukan ke pengajian, jadi pakaian sama teman-teman teh pakai celana panjang dan atasannya juga nggak nyetak gitu, pakaian yang longgar dan panjang. Ada juga yang pakai celana panjang jeans gitu. Nah ada teman sama tetangga gitu, tapi dia tidak ikut ngelihat kita rame-rame mau berangkat pakai pakaian yang seperti itu ya, celana panjang. Dia komen katanya, saya risih melihat ibu-ibu memakai celana panjang, itu adalah haram katanya. Terus pakai kulot juga nggak boleh Pak Ustadz ya. Kulot kan celana panjang yang lebar, longgar, tidak menyetak badan gitu ya. Terus pakai baju atas bawah juga nggak boleh, haram. Apa benarkah itu haram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu kan cara pandang. Jadi cara pandang itu belum tentu haram halal. Ibu pakai motor lalu pakai celana di dalam ya, pakai legging, lalu di luarnya pakai begini. Apa yang salah? Ya karena kan ingin bikin simpel kan. Ini aja. Saya begini. Ada yang bilang begini. Buat apa sholat kalau tidak khusyuk? Dan jangan dengerin aja Bu, jangan dengerin orang bicara begitu, karena diantara orang yang takabur itu dia ingin sempurna itu aja. Ibu sholat aja walaupun belum khusyuk, nanti khusyuk itu berjalan dengan waktunya. Ibu juga sama begitu kan, ini kan kasusnya hampir sama begitu. Kenaun lagi kayak itu KJG tinggali pakai celana kayak gitu kan. Jalan aja dulu,
nanti ibu akan paham setelah nanti beberapa lama. Ya, sekali lagi Bu, kalau ingin sempurna, maka itu bukan sifat daripada manusia. Paham maksud saya? Ya ari rek ameng gitu mamanya ibu teh kudu kumaha tuh. Sesuaikan saja. Yang penting paling pokok menutup aurat itu. Itu kan nutup aurat kan di Qurannya juga. Tekniknya gimana silahkan ibu tahu begitu kan. Ibu betul. Jadi jangan ada begini, karena kita merasa karena kita merasa yang paling syar'i lalu kita mengatakan, nah si ibu itu ngaji lagi tinggal di masjid kaos kene. Jangan begitu, karena yang sempurna itu milik Allah itu aja. Saya tadi kasih contoh yang tadi, kalau ada orang yang buat apa sholat kalau tidak khusyuk, jangan didengar. Ibu sholat aja, nanti khusyuk dan tidak berdua gitu aja, supaya enteng ke kita dalam memahami agama. Begitu aja Bu ya. Selama menutup aurat, lakukan. Nanti juga berjalannya waktu berdasarkan ilmu atau ada perubahan sendiri. Ya. Satu lagi Pak Ustaz. Iya, pasihan. Iya Bu, sambal awun. Toh koyong orokan wae ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada nyukeun sarana Pak Ustaz kan murah ngalih teh mas santren di jenjang SMP. Dan pasti jenjang SMA ahli mah itu aja kelas tinggi terus dipaksakan kan di kumaha gitu jangan kan enak sekolah ke sekolah umum tapi perilakunya itu kadang Ustaz tidak mencerminkan sebagai anak yang keluaran pesantren gitu Ustaz. Ada yang bilang salah saya masukinnya harusnya di usia SMA katanya, saya dimasukin di usia SMP jadi masih labil katanya gitu. Nah Ustaz menghadapinya itu kayak mau disuruh apa gitu, jadi nggak mencerminkan itu yang saya bayangkan kan anak pesantren harusnya taat atau gimana. Ini kadang sholat juga kadang disuruh, ya begitu. Awal-awal selama setahun dengar adan langsung buru-buru ke masjid. Nah sekarang kadang ke bawah pergaulan, pengen motor, pengen ini, pengen itu. Nah saya tuh hadapinnya harus gimana Ustaz? Iya. Sudah gitu. Ya. Buat contoh buat anak yang adik-adiknya, jadi saya teh harus gimana gitu mendidik anak-anak teh gitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gini Bu. Jadi jangan terlalu ideal menuntut anak seperti keinginan kita. Biarkan anak berkembang menurut psikologisnya. Yang penting anak tidak kriminal, itu aja dulu. Kan harus diambil yang minimalis dulu kalau mendidik anak itu. Jangan diambil yang langsung maksimalis. Oh anak saya kalau ke pesantren jadi ustadz, itu kan maksimalis. Ibu ambil yang minimalis. Minimalisnya begitu. Anak saya mau sholat, anak saya mau baca Quran. Masalah disuruh dan tidak itu mah berjalan aja. Kenapa? Karena anak tidak boleh ada tekanan dalam psikologisnya ketika dia menjalankan sesuatu. Semakin ibu percaya sama anak akan semakin bertanggung jawab terhadap dirinya. Nggak ada masalah. Atau abdi teh salah misalnya nuju SMP di kapasantren kan ada SMA kau mungkin tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Karena nanti anak akan tahu setelah dia rumah tangga. Ya, ibu ayeuna badak itu godaan anak. Keun we, ibu cing sabar. Kenapa? Karena dia masa perkembangan begitu. Ustaz biasa nama cenah tingali anjeunna teh hideng ayeuna mah kedah dititah we ta eta disebut masa perkembangan. Masa perkembangan itu begitu. Dan Ustaz sarankan kalau anak sudah mulai melawan, dekatkan kepada ayah. Ayahnya harus banyak ngobrol, ayahnya harus banyak komunikasi, itu aja. Kalau anak sudah mulai melawan ke ibunya, ya, saya kira itu ya. Ibu cukup aja, tah kayak ngaleut samelnya gitu. So langsung, koyo ngadoa. Cekapnya, sakitu ibu hatur nuhun sadayana bapak, kusa didoakeun sing sarehat, sing paranjang yuswa. Aragen milik sadayana si Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa azinna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah